Pusat Pendidikan Lahan Gambut Kenali di Provinsi Jambi menjadi pusat pendidikan gambut pertama di Indonesia. November 2023, pusat titik panas terdapat di Kabupaten Karawang. Beberapa daerah di Provinsi Jambi berpotensi sulit dalam pendistribusian logistik pemilu. Terima kasih saudara Anda kembali di Jambi hari ini, edisi Jumat 8 Desember 2023. Selain 3 topik utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Karen Utari Dan saya Ridho Akbar, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Ya, Saudara, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sadi mengajak masyarakat untuk memanfaatkan hadirnya Pusat Pendidikan Lahan Gambut Kenali. Berdirinya Pusat Pendidikan Lahan Gambut Kenali memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk ikut menjaga dan mengelola kawasan gambut dengan baik. Wakil Gubernur Jambi beserta seluruh tamu kehormatan. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengajak masyarakat untuk memanfaatkan hadirnya Pusat Pendidikan Lahan Gambut Kenali yang merupakan salah satu proyek restorasi lahan gambut bekas terbakar di Provinsi Jambi. Hal ini ditekankan Abdullah Sani saat meresmikan penggunaan Pusat Pendidikan Gambut yang dibangun di kawasan Hutan Pinus Pal 10. Pusat Pendidikan Gambut Kenali ini merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Korea Selatan. Berdirinya Pusat Pendidikan Lahan Gambut Kenali memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk ikut menjaga dan mengelola kawasan gambut dengan baik. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya kebakaran pada lahan gambut yang memiliki tingkat kerawanan yang sangat tinggi. Sinergi dalam menjaga ekosistem gambut melalui program dan kegiatan yang terukur, terencana dan berkelanjutan menjadi penting dalam memaksimalkan revitalisasi ekosistem gambut. Pengembangan pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan Desa Mandiri Peduli Gambut, penanaman kembali hutan lahan gambut, pembangunan sekat kanal, dan pembangunan pusat pendidikan lahan gambut menjadi upaya nyata untuk menjaga kelestarian gambut di Provinsi Jambi. Kita telah sama-sama mengikuti pelaksanaan peresmian penggunaan Domini Education Center. Tentunya kita harapkan mudah-mudahan apa yang dibangun secara bertahap dan setelah diresmikan mudah-mudahan bermanfaat. Kalau bermanfaat dijaga, dirawat, dan merawat bukan sebatas merawat fisik, tapi bagaimana kita memanfaatkan ini, namanya juga education kan. Saya baru juga masuk tadi, apa itu gambut, ternyata ada 3 gambut, 3 kelas gambut. Dan bagaimana gambut, manakala dibiarkan, kita tahu bahwa lahan gambut ini yang paling amat sangat rawan terjadi kebakaran. Berdasarkan data KLHK Provinsi Jambi memiliki kawasan kesatuan hidrologis gambut sekitar 617.562 hektar. Kawasan Kesatuan Hidrologis Gambut itu tersebar di Kabupaten Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, dan Sarolangun. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Pusat Pendidikan Lahan Gambut Kenali di Provinsi Jambi menjadi pusat pendidikan gambut pertama di Indonesia. Pusat pendidikan gambut ini merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Korea Selatan. Terbakar Jambi. Pembangunan Pusat Pendidikan Lahan Gambut Kenali menjadi pusat pendidikan gambut pertama di Indonesia. Pusat pendidikan gambut ini merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Korea Selatan. Hal ini diungkapkan PLT Direktur Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut KLHK Republik Indonesia, Neti Widayati, saat mengikuti peresmian penggunaan Pusat Pendidikan Lahan Gambut Kenali
di kawasan hutan pinus Pal 10. Neti Widayati mengatakan, Pusat Pendidikan Lahan Gambut Kenali merupakan salah satu proyek restorasi lahan gambut bekas terbakar di Provinsi Jambi. Selain sejumlah proyek restorasi lainnya, Pusat Pendidikan Lahan Gambut ini didirikan untuk mengajak generasi muda memahami tentang pentingnya kelestarian ekosistem gambut. Menjamin keamanan pengelolaan gambut menjadi krusial untuk kehidupan seluruh makhluk. Menjadi habitat lahan basah yang mampu menyerap dan menyimpan karbon dalam jumlah besar, gambut dapat mencegah terjadinya efek rumah kaca yang dapat berdampak pada perubahan iklim dunia, serta berbagai dampak buruk lainnya. Pusat Pendidikan Lahan Gambut Kenali menjadi wadah untuk meningkatkan pemahaman lingkungan, khususnya ekosistem gambut dalam membangun partisipasi aktif masyarakat. Nah, di sini juga dibangun mini education center. Ini nanti ada beberapa informasi terkait gambut, terkait restorasi gambut, pengelolaan ekosistem gambut seperti apa, sehingga bisa dimanfaatkan oleh banyak pihak, baik mahasiswa maupun anak-anak, karena saya rasa pendidikan lingkungan untuk anak-anak itu sangat penting ya, karena nanti yang melanjutkan kita. Jadi pendidikan lingkungan lebih baik dimulai dari dini, dan ini fasilitas sudah tersedia. Provinsi Jambi masuk dalam proyek restorasi lahan gambut bekas terbakar, kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Korea Selatan setelah mengalami kejadian karhutla besar pada tahun 2015. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, jumlah titik panas sepanjang periode November 2023 di wilayah Kabupaten Sarolangun tercatat 340 titik, dengan luas lahan yang terbakar mencapai 200 hektar. Musim kemarau bersamaan dengan fenomena El Nino di tahun 2023 ini memberi dampak yang luar biasa. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi hampir di 11 kecamatan di wilayah Kabupaten Sarolangun. Hingga pertengahan November 2023, jumlah titik panas atau hotspot tercatat 340, berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Yen Aswadi mengatakan, 304 titik panas tersebut terbesar di Kecamatan Pauh Mandiangin dan Sarolangun dan Kecamatan Banti 8. Jumlah titik hotspot yang ada di Kabupaten Sarolangun memang belum kami rekapitulasi, memang terakhir lebih kurang 340-an yang per di bulan pertengahan daripada bulan November. Itu terbanyak rata-ratanya dari mana, Bang? Terbanyak di Kecamatan Banti 8, Sarolangun dan Pauh Mandiangin. Luas lahan yang terbakar lebih kurang 200-an hektar. Jumlah titik panas di Kabupaten Sarolangun periode Januari hingga November 2023 ini tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Namun demikian, tidak seluruhnya titik panas tersebut menimbulkan titik api. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Kabupaten Merangin merupakan salah satu kabupaten yang rawan banjir saat musim hujan. Untuk mengantisipasi bencana banjir, ratusan personel Kodim 0420 Sarko melakukan karya bakti dengan membersihkan pasar, drainase hingga melakukan penanaman pohon. Beginilah suasana saat ratusan personel Kodim 0420 Sarko saat melakukan pembersihan pasar, drainase, dan melakukan penanaman pohon. Karya bakti TNI itu dilakukan untuk mengantisipasi bencana banjir saat musim penghujan. Komandan Distrik Militer 0420 Sarko, Letkol Suyono mengatakan, karya bakti yang melibatkan 500 lebih personel dari berbagai unsur, yakni TNI, Polri, pemerintah kabupaten, dan masyarakat ini dilakukan selama 3 hari. Pada kegiatan yang digelar selama 3 hari ini, akan dilakukan penanaman 3.000 pohon dari berbagai jenis tanaman, seperti mahoni, petai, durian, dan alpukat. Tujuan kegiatan yang kita laksanakan hari ini yaitu untuk mengantisipasi perubahan cuaca dari musim kemarau ke musim penghujan, di mana pasar-pasar yang banyak sampah biasanya itu menumpuk. Kalau musim hujan akan menimbulkan banyak penyakit, kemudian menyumbat saluran dan mengurangi dampak-dampak negatif lainnya. Terutama kita memberikan edukasi kepada masyarakat supaya hidup bersih, hidup sehat, dapat
harapannya juga bagi keluarga juga biar bisa masuk ke kegiatan normal seperti biasanya. Sementara salah seorang warga, Yuli, menyambut baik karya bakti TNI yang digelar oleh Kodim 0420 Sarko. Yuli menilai kegiatan ini merupakan salah satu wujud kepedulian TNI dalam mengantisipasi bencana banjir saat musim penghujan. Menurutku bagus, bersih, terima kasih banyak. Harapan Ibu gimana? Ya, kedepannya biar masyarakat bisa lebih bersih lagi, bapak-bapak lebih banyak bersih lagi. Ya, ada yang bersih, ada yang kurang bersih, ya namanya juga kepala daerah tampak lah. Jadi sebagai masyarakat kita mendukung kegiatan ini, Bu? Sangat mendukung. Senada dengan Yuli, salah seorang warga lainnya, Andi, mengapresiasi kegiatan yang dilakukan Kodim 0420 Sarko. Selain menambah keasrian lingkungan, penanaman pohon juga akan memberikan dampak positif lainnya bagi lingkungan dan masyarakat. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, selain menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, kegiatan karya bakti yang dilakukan Kodim 0415 Jambi di Pasar Angso 2 Kota Jambi juga bertujuan untuk menumbuhkan semangat gotong royong serta menanamkan nilai Pancasila di tengah masyarakat. Semangat gotong royong yang didasari dengan nilai-nilai Pancasila tampak dalam karya bakti yang dilakukan Kodim 0415 Jambi di Pasar Angso 2 Kota Jambi. Karya bakti yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia ini bertujuan untuk penanaman nilai Pancasila dalam aspek membangun mental dan karakter sebagai bangsa Indonesia. Gotong royong mencerminkan nilai dari kelima sila dalam Pancasila. Tujuan akhir gotong royong adalah untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gotong royong karya bakti ini turut terlibat masyarakat, aparat, hingga pedagang dan tokoh masyarakat. Mereka bersama-sama membersihkan kawasan Angso 2 untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Dandim 0415 Jambi, Letkol Artileri Medan, Eko Pristiono mengatakan, selain program Kasat, kegiatan karya bakti ini sekaligus memperingati HUT Kodam 2 Sriwijaya ke-78. Tujuannya agar pasar bersih dan terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh sampah dan air yang tergenang. Terlebih lagi saat ini memasuki musim hujan, agar masyarakat menjadi nyaman saat berbelanja kebutuhan rumah tangga. Melaksanakan kegiatan karya bakti dalam rangka melaksanakan kegiatan program unggulan Kasat, sekaligus melaksanakan kegiatan dalam rangka HUT Kodam 2 Sriwijaya. Kegiatan ini kita laksanakan di Pasar Angsa 2 dalam rangka pembersihan pasar. Kegiatan ini bertujuan untuk mengantisipasi banjir dalam menghadapi cuaca yang saat ini mulai masuk musim penghujan. Kemudian juga selain mengantisipasi banjir, kita juga mencegah terjadinya wabah penyakit yang disebabkan oleh sampah. Dandim 0415 mengatakan kegiatan ini akan digelar selama 3 hari. Selain gotong royong, juga akan ada penanaman pohon di pinggiran Sungai Batanghari, bertujuan untuk reboisasi dan mencegah abrasi. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 2 partai politik peserta pemilu di Kabupaten Sarolangun tidak menyerahkan RKDK. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama Jambi. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. Saudara, KPU Provinsi Jambi mulai mendata sejumlah daerah yang berpotensi sulit dalam pendistribusian logistik. Dari hasil pendataan sementara, ada 4 daerah yang berpotensi sulit dalam pendistribusian logistik. KPU Provinsi Jambi mulai mendata sejumlah daerah yang berpotensi sulit dalam penyaluran logistik, baik akses jalan, kondisi lapangan, dan hal lain sebagainya.
Ketua KPU Provinsi Jambi Iron Syahroni mengatakan, sementara ini ada 4 daerah yang berpotensi sulit dalam pendistribusian logistik, di antaranya Kabupaten Merangin, Bungo, Tanjung Jabung Barat, dan Tanjung Jabung Timur. Di kawasan ini ada beberapa daerah yang harus menyeberangi sungai, sehingga perlu upaya dan strategi dalam pendistribusian logistik. Menyikapi kondisi itu, KPU Provinsi Jambi telah menyiapkan berbagai langkah. Di antaranya petugas akan menggunakan transportasi air dalam mendistribusikan logistik ke beberapa wilayah. Dan logistik dibungkus dengan plastik dan dikawal petugas kepolisian dan instansi terkait lainnya. Kami sudah minta laporan dari KPU Kabupaten Kota ya. Nah, daerah-daerah yang berpotensi sulit nanti kita lakukan pendistribusian logistiknya. Nah, maka kita sudah ambil langkah dari awal. Kalau yang sulit nanti misalnya 2 hari sebelum hari H itu sudah kita distribusikan. Misal kalau kita melewati air misalnya, seperti Merangin itu kan ada beberapa desa itu yang tidak bisa dilewati mobil dan motor. Nah, maka kita pakai langkah-langkah. Langkah-langkahnya adalah kita pakai kendaraan air ya, pakai ketek ya. Nah, itu sudah kita hitung pergerakannya berapa hari itu. Misal kalau hujan ya terus menerus, maka barangkali 2 hari sebelum itu sudah kita lakukan pergerakan. Iron Syahroni menjamin seluruh logistik telah tersalurkan ke daerah dan tempat pemungutan suara 1 hari jelang pemilu 2024. Joko TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, dari 18 partai politik peserta pemilu, hanya ada 2 partai politik yang tidak menyerahkan rekening khusus dana kampanye atau RKDK. 2 partai politik itu yakni Partai Garuda dan Partai Hanura. Seluruh partai politik peserta pemilu di Kabupaten Sarolangun dipastikan telah menyerahkan rekening khusus dana kampanye ke KPU Sarolangun. Komisioner KPU Sarolangun Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, Yuliana mengatakan, dari 18 partai politik, hanya 16 partai politik yang menyerahkan RKDK. Sementara 2 partai politik lainnya tidak menyerahkan RKDK. 2 partai politik yang tak menyerahkan RKDK itu yakni Partai Garuda dan Hanura. Masa pelaporan RKDK oleh partai politik berakhir dan ditutup 2 hari menjelang masa kampanye dimulai. Kalau mengenai RKDK itu semuanya seluruh partai wajib melaporkan karena itu nanti diawasi oleh Komisi Akuntan Publik. Dan untuk Kabupaten Sarolangun yang belum melapor itu Garuda sama Hanura. Ada 2 partai ya? Iya, 2. Tapi mereka punya caleg? Garuda tidak punya caleg. Sesuai peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU, partai politik peserta pemilu 2024 diwajibkan melaporkan RKDK. Pelaporan RKDK bertujuan untuk mengakomodir seluruh dana kampanye dan sumber dana kampanye. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Bawaslu Kota Sungai Penuh mengingatkan peserta pemilu untuk menggunakan akun resmi jika ingin berkampanye di media sosial. Akun itu, saudara, harus sudah terdaftar di KPU agar mudah dilakukan pengawasan. Selama berlangsungnya tahapan kampanye, peserta pemilu diperkenankan untuk melakukan kampanye di media sosial. Dengan ketentuan harus memiliki akun resmi yang telah didaftarkan ke KPU setempat. Ketua Bawaslu Kota Sungai Penuh, Dianda Kurniawan, mengatakan, setiap peserta pemilu hanya diperbolehkan memiliki 20 akun resmi di media sosial untuk bersosialisasi dan berkampanye. Akun itu harus sudah terdaftar di kantor KPU agar mudah dilakukan pengawasan. Terkait kampanye di media sosial, hasil rapat koordinasi dengan KPU Kota Sungai Penuh, itu setiap peserta pemilu diperbolehkan mendaftarkan 20 akun, baik itu Facebook, Instagram, Twitter, dan segala jenis media sosial. Diperbolehkan maksimal 20 akun untuk bisa kita awasi nanti di tahapan kampanye. Dianda Kurniawan juga mengingatkan kepada peserta pemilu dalam melakukan kampanye di media sosial untuk mematuhi etika dan norma yang berlaku. Tak hanya itu, peserta pemilu juga diimbau tidak menyerang pribadi masing-masing calon legislatif maupun menebarkan ujaran kebencian
yang dapat menyebabkan suasana politik akan semakin memanas. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara pejabat Bupati Merangin Mukti Said menegaskan tidak ada titipan untuk hasil seleksi P3K. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen advertorial, tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih saudara, Anda kembali di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara, konflik agraria antara PT Dasa Anugerah Sejati dengan masyarakat 9 desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat berakhir damai. Kedua belah pihak yang bersengketa telah menandatangani kesepakatan damai dan MOU secara tertulis. Setelah 3 tahun lamanya bersitegang, akhirnya konflik agraria antara masyarakat 9 desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan PT Dasa Anugerah Sejati atau PT DAS menemui titik terang. Rabu 6 Desember 2023 lalu, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggelar rapat finalisasi penyelesaian konflik lahan antara perwakilan masyarakat dari 9 desa di Kecamatan Merlung, Tungkal Ulu, dan Kecamatan Batang Asam, sepakat untuk berdamai dengan PT DAS. Kedua belah pihak menandatangani kesepakatan damai secara tertulis. Perwakilan masyarakat melalui kelompok tani yang SK-nya ditandatangani oleh Bupati. Selain itu, kesepakatan juga ditandai dengan penandatanganan MOU kerjasama antara pihak perusahaan dengan 9 perwakilan dari kelompok tani. Bupati Tanjung Jabung Barat, Anwar Sadat, mengapresiasi kerjasama yang baik dari pihak perusahaan yang dibantu oleh Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. PT DAS sepakat memfasilitasi pembangunan 20% kebun masyarakat dari luasan hak guna usaha HGU lahan perusahaan lewat dana hibah sebesar 22 miliar rupiah yang diwujudkan melalui skema usaha produktif. Dan alhamdulillah pada hari ini kami dari pemerintah daerah juga hadir dari Jenbon yang diwakili oleh Ibu Nuris, kemudian dari Bangpol, Provinsi Jambi, juga dari pihak perusahaan, serta rekan-rekan dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Kita sudah sepakat bahwa kesepakatan yang diambil oleh perusahaan dan masyarakat, alhamdulillah sudah sampai kata sepakat. Ini, ya, lapang dada. Kuasa Direksi PT DAS Supriyadi berharap mediasi berujung damai ini menjadi berkah bagi masyarakat. Pihak perusahaan maupun pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Supriyadi menjelaskan, total luasan lahan HGU PT DAS di 9 desa tersebut mencapai 8.000 hektar lebih. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Ridwan, menjelaskan, dari 9 desa yang ada saat ini baru 8 desa yang telah sepakat. Kalau kami sudah melaksanakan ini, memang permasalahan PT DAS dan juga permasalahan dengan masyarakat 9 desa ini sudah sangat panjang sekali sampai ke ranah Menko Polhukam penanganannya. Artinya kesepakatan inilah yang artinya menjadi titik temu antara kedua belah pihak pada pelaksanaan fasilitasi komunikasi. Perwakilan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Doris Monika mengatakan, kesepakatan damai antara masyarakat dan PT DAS di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini merupakan capaian yang baik. Ia mengapresiasi keberhasilan pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya dalam menjembatani persoalan konflik agraria tersebut. Doris Monika berharap komitmen antara masyarakat dengan PT DAS yang mulai berjalan dapat terlaksana dengan baik. Kegiatan yang digelar di BW Luxury Hotel Jambi ini turut dihadiri perwakilan masyarakat, pihak PT DAS, Dirjen Perkebunan, Kesbangpol Provinsi Jambi, BPN, dan unsur Perkomfimda Kabupaten Tanjung Jabung Barat. TVRI Jambi melaporkan. Pejabat Bupati Merangin Mukti menegaskan tidak ada titipan untuk hasil seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Hasil seleksi sepenuhnya merupakan wewenang pemerintah pusat.
Penjabat Bupati Merangin, Mukti, menegaskan tidak ada titipan dalam hasil seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Mulai dari penyelenggaraan seleksi hingga hasil kelulusan. Semua nanti merupakan wewenang pemerintah pusat, dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia atau BKNRI. Mukti mengatakan pemerintah Kabupaten Merangin tidak mempunyai wewenang sedikit pun, apalagi untuk mengintervensi. Pada kelulusan tidak ada penambahan nilai apapun bagi peserta tes P3K. Kelulusan P3K 2023 ditentukan berdasarkan ranking nilai pada pelaksanaan tes CAT yang telah dilakukan beberapa waktu lalu. Sementara itu untuk penempatannya akan diatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Merangin menyesuaikan kebutuhan. Artinya baik itu kelulusan P3K guru maupun medis, penempatannya disesuaikan dengan pemerataan kebutuhan di setiap kecamatan, terutama daerah terpencil. Dalam proses penempatan itu betul-betul kita sebarkan semua wilayah, ya, karena wilayah Kabupaten Merangin ini kan luas, ya, luas sekali, dan pemerataan dari tenaga kesehatan dan pendidikan ini masih sangat jauh. Oleh karena itu nanti di segi penempatan kita betul-betul penuh kajian, ya, karena kita P3K ini ya kewajibannya dan haknya hampir sama dengan pegawai ASN. Berdasarkan informasi dari BKN, pengumuman kelulusan seleksi P3K itu akan dilakukan dalam waktu dekat, rentang tanggal 6 sampai 15 Desember 2023. Mukti berharap putra daerah yang lulus. Sebelumnya jumlah formasi rekrut P3K di Kabupaten Merangin tahun 2023 untuk guru 1.117 formasi dan tenaga kesehatan 271 formasi. Totalnya 1.388 formasi. Ramadan Terbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Universitas Terbuka Jambi menggelar media gathering bersama media mitra. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan silaturahmi dan kerjasama antara Universitas Terbuka dengan insan pers. Kita lakukan UT. Universitas Terbuka UT Jambi menggelar media gathering bersama media mitra UT. Kegiatan yang digelar di ruang tutorial Universitas Terbuka Jambi itu mengusung tema Satu Hati Satu Jiwa bersama Universitas Terbuka Jambi menuju 1 juta mahasiswa. Tak hanya tatap muka, kegiatan ini juga digelar secara hybrid di seluruh universitas terbuka di Indonesia. Direktur Universitas Terbuka Jambi, Yasir Yadi, mengatakan, media gathering ini diharapkan dapat meningkatkan silaturahmi dan kerjasama antara UT Jambi dengan insan pers. Insan pers memiliki peran sentral dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, khususnya pendidikan. Pada tahun 2024, Universitas Terbuka Jambi siap berkolaborasi dengan insan pers baik tenaga, sponsor, dan hal lainnya yang dibutuhkan, termasuk memberikan beasiswa pendidikan bagi insan pers. Pertama, bahwa Universitas Terbuka melakukan kegiatan UT Media Day. Artinya kami mengapresiasi teman-teman media sebagai salah satu corong media informasi pada kami untuk bisa memperkenalkan UT ke masyarakat lebih luas. Nah, harapannya kegiatan Media Day ini akan kami lakukan setiap semester agar bisa menjaring informasi terupdate terkini untuk teman-teman media. Itu yang pertama. Kemudian tahun kedua, 2024 tahun depan, bahwa kita pada pelaksanaan ulang tahun UT, Dies Natalis, kita akan ada rekor muri yang akan kami lakukan. Rekor muri itu adalah jalan sehat. Semua perwakilan UT dari Sabang sampai Merauke itu akan melakukan secara serentak kegiatan jalan sehat dan half marathon. Harapannya nanti teman-teman media menjadi media partner kita juga, karena UT itu tidak bisa besar tanpa ada dukungan dan juga support dari teman-teman media. Media gathering Universitas Terbuka ini juga menampilkan stand-up komedi secara virtual dan fun game bersama media mitra UT. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Kejari Batanghari menetapkan 2 orang sebagai tersangka kasus penyelewengan pupuk subsidi. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama Jambi Hari.
Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, Kejari Batanghari akhirnya menetapkan 2 orang sebagai tersangka kasus penyelewengan pupuk subsidi. Penetapan tersangka itu dilakukan usai pihak Kejari melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi serta pengumpulan bukti dokumen penyaluran pupuk subsidi tahun 2020 hingga 2022. Dalam konferensi persnya bersama sejumlah awak media, pihak Kejari Batanghari menyatakan telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka kasus penyelewengan pupuk subsidi tahun 2020 hingga 2022. Penetapan 2 tersangka itu dilakukan setelah didapatkan bukti yang dikumpulkan tim penyidik Kejari Batanghari, mulai dari keterangan saksi maupun dokumen hasil penyaluran pupuk subsidi di tahun anggaran tersebut. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Batanghari, Faris Rahman mengatakan, jika kedua tersangka berinisial TA sebagai pihak pengecer yang merupakan pemilik toko Tio Tani dan NA merupakan salah seorang ketua gabungan kelompok tani yang bertanggung jawab dalam penyaluran pupuk subsidi di Kecamatan Muara Tembesi. 2 orang tersangka yang bertanggung jawab terkait dengan tindak pidana korupsi pupuk bersubsidi di Kabupaten Batanghari. Jadi dari 2 orang ini yaitu tersangka 1 atas nama saudara KA. Saudara KA ini selaku pemilik toko Tio Tani atau pengecer di wilayah Kecamatan Muara Tembesi. Kemudian yang kedua adalah saudara NA. Penyelewengan pupuk subsidi ini mengakibatkan kerugian negara yang ditaksir mencapai 1,4 miliar rupiah. Kedua tersangka terancam dengan kurungan maksimal 20 tahun penjara. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, pasca ditundanya pembangunan sirkuit permanen pada tahun 2023, Pemkab Batanghari kembali berencana melakukan pembangunan sirkuit pada tahun 2024. Pembangunan sirkuit saat ini telah masuk ke tahapan uji publik untuk pembebasan lahan. Setelah sempat gagal melaksanakan pembangunan sirkuit permanen pada tahun 2023 akibat permasalahan lahan, saat ini pemerintah Kabupaten Batanghari akan kembali mencoba melakukan pembangunan sirkuit pada tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Batanghari saat ini tengah merampungkan proses pembebasan lahan yang berada di Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulian. Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Batanghari, Abdul Somad mengatakan, saat ini pihaknya telah melakukan penandatanganan kontrak kerjasama selama 12 hari kerja dengan Kantor Jasa Penilaian Publik KJPP Provinsi Jambi untuk menghitung nilai yang layak dibayarkan pemerintah daerah terhadap pembebasan lahan tersebut. Untuk menghindari terjadinya kesalahan prosedur, pemerintah Kabupaten Batanghari juga turut melibatkan pihak Kejari Batanghari untuk melakukan pendampingan selama proses pembebasan lahan berlangsung. Proses sekarang kita sudah tadi sama-sama kita saksikan sudah penandatanganan kabupaten KJPP ya, kontrak terkait untuk penilaian harga tanah. Jadi insya Allah kontraknya cuma sekitar 12 hari, mudah-mudahan lancar. Nah setelah itu kita akan panggil pemilik tanah, kalau mereka setuju langsung kita bayarkan, sehingga mudah-mudahan Abdul Somad menambahkan pemerintah Kabupaten Batanghari telah menyiapkan anggaran 4,5 miliar rupiah untuk pembebasan lahan sirkuit. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Ridho Akbar. Dan saya Karadu Utari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.